Kamu mengira menjadi seorang pilot kamikaze berarti meneriakkan Tenno Heika Banzai, lalu menyambut kematian dengan senyuman demi kehormatan kaisar? Kamu salah besar. Kenyataannya, kamu hanyalah seorang mahasiswa biasa berusia 19 tahun yang dipaksa mempertaruhkan nyawanya akibat kegagalan strategi para jenderal perang. Di bawah kakimu, tangki bahan bakar sengaja diisi hanya setengah penuh, cukup untuk membawamu mencapai armada musuh, tetapi sama sekali tidak cukup untuk membawamu kembali pulang. Dan hari ini, dengan bom seberat 250 kg yang terkunci di perut pesawatmu, kamu sedang menerbangkan dirimu menuju kematian yang telah dijadwalkan. Sebelum namamu berubah menjadi sekadar angka dalam daftar pahlawan gugur di Kementerian Perang, kamu hanyalah manusia biasa yang memiliki cita-cita. Di awal dekade 1940-an, kamu menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Universitas Imperial Tokyo. Kamu bermimpi menjadi seorang penulis, guru, atau ilmuwan. Saat itu, pemerintah Jepang masih memberikan penangguhan wajib militer bagi para mahasiswa. Kekalahan besar dalam pertempuran Midway dan Guadalcanal menghabiskan ribuan pilot veteran terbaik Jepang. Karena kekurangan personil, Perdana Menteri Hideki Tojo mencabut hak istimewa para mahasiswa melalui kebijakan yang dikenal sebagai Gakusei Shushu, mobilisasi massal para pelajar. Dalam sekejap, ruang-ruang kuliah yang semula tenang berubah menjadi pangkalan militer yang dingin. Mahasiswa jurusan hukum, sastra, dan seni ditarik keluar dari perpustakaan. Mengapa mahasiswa humaniora? Karena pemerintah mempertahankan mahasiswa teknik dan kedokteran demi mendukung sains perang, sementara mahasiswa sastra dianggap lebih mudah dikorbankan di garis depan. Ibumu menangis terseduh-seduh di stasiun kereta saat kamu diberangkatkan mengenakan seragam militer yang masih terasa asing di tubuhmu. Ayahmu, seorang veteran perang, hanya berdiri membisu dengan rahang yang mengeras, berusaha menyembunyikan kepedihan karena tahu peluangmu untuk kembali hidup hampir tidak ada. Kamu melambaikan tangan dari balik jendela kereta yang perlahan mulai bergerak, sambil menyimpan buku puisi kesayanganmu di dalam saku seragam. Satu-satunya sisa jati dirimu sebelum akhirnya dilumat oleh mesin perang. Masa pelatihanmu di Pangkalan Udara Angkatan Laut bukan lagi tempat untuk belajar, melainkan sebuah pabrik penghancur kemanusiaan. Di sana, kamu tidak diajarkan cara melakukan pendaratan yang aman atau taktik manuver untuk bertahan hidup. Kamu hanya diajarkan dua hal, cara lepas landas dan cara menabrakkan pesawatmu tepat ke bagian tengah kapal perang musuh. Kedisiplinan ditegakkan melalui kekerasan brutal yang dikenal sebagai tekoboko, hujan pukulan tongkat kayu ke wajah dan tubuh setiap kali kamu dianggap kurang bersemangat. Para perwira ingin menghancurkan naluri bertahan hidupmu, hingga yang tersisa hanyalah kepatuhan tanpa syarat. Lalu pada akhir Oktober 1944, babak paling kelam itu pun resmi dimulai. Menghadapi kehancuran besar dalam pertempuran Teluk Leyte, Laksamana Takijiro Onishi membentuk Shinto Shinpu Tokubetsu Kogekitai, pasukan serangan khusus yang kelak dikenal dunia sebagai kamikaze. Pada suatu hari Minggu yang dingin, seluruh kompi mahasiswa dikumpulkan di dalam barak. Seorang perwira instruktur meletakkan selembar formulir tepat di hadapanmu. Fakta sejarah yang lama tertutup propaganda adalah dokumen itu menyatakan bahwa kamu mendaftar secara sukarela. Di atas kertas itu hanya ada 3 pilihan, sangat berhasrat, berhasrat, atau tidak berhasrat. Namun semua orang tahu, itu bukanlah sebuah pilihan. Dengan mata kepalamu sendiri, kamu melihat teman sebangkumu yang membiarkan kolom itu kosong, atau memilih tidak berhasrat, langsung diseret keluar dari barak. Mereka dipukuli hingga tak bersadar diri, dicap sebagai pengecut, lalu dikirim ke garis depan Burma sebagai umpan peluru tanpa perlindungan. Yang lebih mengerikan lagi, perwiramu membisikkan ancaman dengan nada yang tenang. Jika kamu menolak berbakti kepada kaisar, keluargamu di kampung halaman akan dicap sebagai pengkhianat, rumahmu akan dilempari batu,
dan ibumu tidak lagi akan menerima jatah makanan. Dengan tangan yang gemetar dan air mata yang tertahan di pelupuk matamu, kamu menggenggam kuas tinta itu. Kamu tidak menandatangani formulir itu karena ingin mati demi negara, melainkan untuk melindungi ibumu dari kebencian masyarakat. Sejak saat itu, namamu resmi tercatat dalam manifest kematian. Malam tanggal 11 Mei 1945. Malam terakhir sebelum jadwal keberangkatanmu dari pangkalan udara Chiran di Kagoshima. Pangkalan yang biasanya dipenuhi raungan mesin, kini tenggelam dalam keheningan yang begitu pekat. Tidak ada pesta untuk para pahlawan, tidak ada nyanyian patriotik yang menggema. Yang tersisa hanyalah aroma minyak tanah, tanah yang basah, dan bau keringat ketakutan dari puluhan pemuda yang seusiamu. Di sekelilingmu, rekan-rekan sesama pilot muda duduk membisu. Sebagian mengusap pedang gunto warisan keluarganya, sementara yang lain memeluk lutut sambil menangis tanpa suara. Tugas terakhirmu malam itu adalah menulis Yuisho, surat perpisahan terakhir untuk keluargamu. Dan disinilah salah satu fakta sejarah yang paling memilukan terungkap. Setiap surat yang kamu tulis harus melewati sensor ketat perwira militer, Gunji Kensatsu. Jika kamu menulis bahwa kamu takut mati atau berani mengkritik kaisar, surat itu akan dimusnahkan dan keluargamu akan menerima akibatnya. Maka di atas lembar kertas beras itu, kamu terpaksa menuliskan kata-kata yang ingin dibaca oleh para jenderal perang. Ibu yang terkasih, esok hari dengan penuh kehormatan, aku akan gugur seperti gugurnya kelopak bunga sakura, demi kaisar dan tanah air. Namun ketika tanganmu mulai gemetar dan air mata jatuh membasahi tinta hitam itu, kamu menyembunyikan isi hatimu yang sesungguhnya di sudut paling bawah surat. Ibu, sejujurnya aku sangat takut. Aku tidak ingin menjadi bunga sakura yang gugur. Aku hanya ingin pulang ke rumah, menikmati semangkuk sup miso buatanmu, dan melihat senyummu sekali lagi. Maafkan anakmu yang belum sempat berbakti. Di sudut barak, seorang gadis termaja setempat yang dalam sejarah dikenal sebagai Nadeshi Kotai, para siswi SMA yang ditugaskan melayani pilot Tok Kotai, melangkah masuk dengan tenang. Dengan tangannya yang sama gemetarnya, gadis itu menuangkan sake perpisahan ke dalam cawan porselenmu. Ia menahan air matanya, karena dilarang memperlihatkan kesedihan di hadapan calon dewa perang. Kamu menghabiskan sake dingin itu dalam sekali teguk. Tenggorokanmu terasa terbakar, tetapi hatimu jauh lebih membeku. Kamu melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyelipkannya ke dalam amplop bersama beberapa helai rambut dan potongan kukumu. Satu-satunya jasad yang kelak akan dikirimkan kepada ibumu ketika tubuhmu telah hancur berkeping-keping di tengah samudra. Subuh, 12 Mei 1945. Matahari memancarkan cahaya merah pucat di ufuk timur pangkalan udara Chiran. Kamu melangkah menuju pesawatmu dengan kain hachimaki terikat erat di dahimu. Di balik seragammu, tersimpan kain seninbari, jimat 1000 jahitan yang dijahit oleh 1000 perempuan desa demi melindungimu. Sebuah ironi yang begitu menyayat. Kain pelindung kehidupan dikenakan oleh seseorang yang telah dikirim menuju kematian. Kamu memanjat masuk ke dalam kokpit yang sempit, pengap dan berbau oli panas. Seorang mekanik pangkalan menutup kanopi kaca dari luar, lalu menguncinya rapat. Ada satu fakta sejarah yang membuat bulu kudut merinding. Pada beberapa varian pesawat Tok Kotai, roda pendaratan sengaja dirancang terlepas beberapa saat setelah pesawat mengudara. Itu bukan sekedar efisiensi aerodinamika, melainkan pesan yang sangat jelas dari komando militer. Kamu tidak memiliki jalan untuk mendarat kembali. Pesawatmu melaju kencang di atas landasan, membelah angin, lalu perlahan menembus awan. Di bawahmu, daratan Pulau Kyushu semakin mengecil, hingga akhirnya lenyap di telan luasnya samudra. Selama 2 jam penerbangan menuju koordinat Okinawa, kokpit terasa begitu sunyi. Yang terdengar hanyalah deru mesin yang monoton dan detak jantungmu yang berdentum bagai jenderang perang.
Jarum penunjuk bahan bakar di panel instrumen perlahan melewati garis merah. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Rumahmu kini terasa berada di dunia yang lain. Pukul 8.45 pagi. Awan di hadapanmu mulai tersibak, memperlihatkan gugusan raksasa kapal-kapal perang musuh yang memenuhi permukaan laut. Dalam sekejap, langit berubah menjadi neraka. Ratusan meriam anti pesawat Bofors dan Ewerlikon dari armada sekutu memuntahkan hujan peluru ke angkasa. Salah satu tembakan merobek sayap kiri pesawatmu. Serpihan aluminium menghantam kaca kokpit, menggores pipimu, dan membuat matamu terasa terbakar. Rasa sakit itu membangkitkan naluri purba untuk menghindar, tetapi jemarimu yang menggenggam tuas kemudi tetap terkunci. Kamu mendorong tuas gas hingga batas terakhir. Pesawat Zeromu menukik tajam dari ketinggian 3.000 kaki, mengarah lurus ke degat penerbangan kapal induk USS Bunker Hill. Angin meraung menembus retakan kaca kokpit. Suara doktrin militer, pekikan propaganda, dan slogan-slogan kehormatan yang selama bertahun-tahun memenuhi kepalamu perlahan menghilang tanpa jejak. Di detik-detik terakhir sebelum benturan, ketika moncong pesawatmu tinggal beberapa meter dari dek kapal, dunia seakan melambat. Yang hadir di benakmu bukanlah wajah kaisar. Yang hadir justru senyum ibumu di balik jendela rumah, hangatnya semangkuk sup miso di meja makan, dan penyesalan mendalam atas masa muda yang telah direnggut. Kamu memejamkan mata, lalu berbisik lirih di dalam hati. Ibu, aku pulang. Pesawatmu memang sempat menukik ke arah armada musuh. Namun ledakan meriam anti pesawat melemparkan kokpitmu ke tengah lautan sebelum benturan itu terjadi. Takdir memainkan lelucon yang paling kejam. Kamu tidak gugur seketika sebagai dewa perang, melainkan terdampar di sebuah pulau karang kecil yang sunyi, tak berpenghuni, di tengah luasnya Samudra Pasifik. Namun ini bukanlah sebuah keajaiban untuk bertahan hidup. Ini adalah awal dari akhir perjalananmu. Mata kananmu kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Tangan kananmu dan kaki kananmu hancur hingga tak lagi dapat digunakan. Selama 3 hari yang dipenuhi rasa sakit, kamu menyeret tubuhmu yang bersimbah darah menuju rindangnya sebuah pohon banyan raksasa di tengah pulau. Tanpa makanan, tanpa obat-obatan, dan ditemani demam yang terus membakar tubuhmu, kamu menghabiskan sisa-sisa tenagamu untuk satu tujuan terakhir. Dengan menggenggam pecahan pisau kecil yang masih tersimpan di saku seragammu, menggunakan tangan yang masih mampu bergerak, kamu menggoreskan bait-bait puisi perpisahan pada kulit pohon tua itu, menitipkan salam terakhirmu kepada alam. Di bawah naungan pohon tua di tengah lautan luas, aku tak lagi membenci perang, tak lagi memikirkan mahkota. Angin malam, sampaikan salamku kepada ibu di balik awan, bahwa anaknya telah menuntaskan tugasnya sebagai seorang manusia. Bertahun-tahun pun berlalu. Langit Ciran tak lagi membara oleh asap peperangan. Perang telah usai, kekaisaran telah runtuh, dan dunia yang dahulu dipenuhi amarah perlahan berubah menjadi sebuah era yang damai. Tidak ada pahlawan perang yang kembali untuk diagungkan. Yang tersisa hanyalah para penyintas, jiwa-jiwa yang menepati janji untuk terus hidup, mendidik generasi baru, dan membawa kenangan tentang rekan-rekan seperjuangan melintasi zaman. Hari ini, di sebuah sore musim semi yang tenang, langkah kaki yang rentah itu berhenti tepat di depan dinding utama Ciran Peace Museum. Di sana, berderet ribuan bingkai foto hitam putih. Wajah-wajah muda berusia belasan hingga 20 tahunan tersenyum kaku dari balik kaca. Dengan tangan yang bergetar dimakan usia, sebuah buket bunga putih diletakkan perlahan tepat di bawah bingkai foto skuadron masa lalu. Mata tua itu terpejam, membiarkan seluruh kenangan masa mudanya berputar untuk terakhir kalinya dalam keheningan yang begitu panjang. Teman-temanku, akhirnya aku kembali. Waktu telah membawa kita melewati malam yang begitu panjang. Perang telah usai. Hari ini,
Aku datang untuk menjemput kalian pulang.